Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 3 yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pertukaran penjumlahan. Namun alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran pada kali ini kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Nah, pada operasi hitung penjumlahan bilangan cacah berlaku sifat pertukaran. Nah, apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah bilangan angka yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, pada sifat pertukaran disebut juga dengan sifat komutatif. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, maka kita dapat bersama-sama menyimak contoh soal berikut. Nah, pada contoh soal yang pertama yaitu ibu menaruh 10 apel di wadah A dan menaruh 5 apel di wadah B. Berapakah jumlah dari buah-buah apel di kedua wadah tersebut? Nah, apabila ada 10 ditambah dengan 5, maka hasilnya sama dengan 15 buah apel. Lalu, soal yang kedua, apabila ibu menaruh 5 apel di wadah A dan 10 apel lainnya di wadah B, berapa jumlah dari buah apel di kedua tersebut? 5 ditambah dengan 10, maka hasilnya 15 buah apel. Nah, dari contoh yang tertera dapat dilihat bahwa 10 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 10 sama dengan 15. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil penjumlahan bilangan cacat tersebut, walau posisi ditukar namun hasilnya tetap akan sama. Secara umum, sifat komutatif penjumlahan dapat ditulis A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, contoh soal lainnya ada kakak Andi pulang dari pasar membeli 30 kelereng berwarna merah di wadah A dan 20 kelereng berwarna biru di wadah B. Berapakah jumlah keseluruhan kelereng tersebut? Apabila ada 30 ditambah dengan 20, maka hasilnya sama dengan 50 kelereng. Lalu apakah sama hasilnya apabila Kak Andi meletakkan 20 kelereng berwarna biru di wadah A dan 30 kelereng berwarna merah di wadah B? Berapakah jumlah keseluruhan kelereng? Nah, 20 ditambah dengan 30, maka hasilnya sama dengan 50. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat pertukaran komutatif yaitu sama dengan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dari kelas 3 yang soleh-soleha, adapun contoh soal yang lainnya, misalnya 200 ditambah dengan 300 sama dengan titik-titik ditambah 200. Nah, di sini kita tidak melakukan penjumlahan, namun kita menerapkan sifat dari komutatif, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, ada yang tahu jawabannya? Nah, ya, jawabannya adalah 300. Karena di sini A, kalau diibaratkan di sini A dan di sini B, maka di sini adalah B dan di sini A. Maka jawaban dari titik-titik tadi adalah 300. Nah, adapun contoh lain misalnya titik-titik-titik ditambah 400 sama dengan 200 sama dengan 400 ditambah 200. Nah, maka apa dari isi titik-titik tersebut? Nah, ya, jawabannya adalah 200 karena dilihat dari sifat komutatif ini. Kalau kita apabila ada soal yang titik-titik ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 200, ingat rumus awal yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi apabila titik-titiknya di sini, maka dilihat di akhir yaitu 200, dan apabila titik-titiknya di sini, maka dilihat di awal sama dengan yaitu 400. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa diajukan.
Bila tidak ada, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dadah.